Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, niat kita adalah mendekatkan diri kepada Allah untuk menolong agamanya. Artinya menolong agamanya adalah apa jamaah? Agama Allah itu mulia dan dimuliakan. Kita akan mulia kalau ikut berpartisipasi menolong agama Allah. Bukan artinya agama Allah butuh ditolong, ya. Bukan maknanya agama Allah butuh ditolong, bukan. Tetapi agama Allah adalah mulia. Agama dia adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Maka kita akan baik, kita akan jujur, kita akan mulia bila kita mengerti kondisi. Apa itu? Ikut meninggikan agama Allah. Itu bila kita ikut termasuk orang yang meninggikan agama Allah. Nah, maka kita harus bagaimana melangkah supaya bisa berpartisipasi termasuk deretannya orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk apa yang kita lakukan sekarang, kita niati menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan ketidaktahuan diri kita dan orang lain, sehingga bisa mengeluarkan dari kegelapan, ketidaktahuan dan maksiat. Karena kalau juga tidak tahu akan kena maksiat, kepada cahaya ilmu dan ketaatan mengamalkan ilmu. Ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kita pada materi sifat-sifat wajib dai. Termasuk sifat wajib dai jamaah kita bahas yang ketujuh. Yang ketujuh sebagai dai, penyeru, pengajak yang mengajak dirinya, keluarganya, tetangganya, masyarakatnya kepada mengimani Allah, kepada memegang teguh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai penyeru hendaknya ala janibin kabirin minad-din. Kita hendaknya punya din yang kuat. Artinya kita hendaknya mempunyai perangai din. Apa din itu? Imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Itu punya din. Kita hendaknya punya din. Itu apa? Bisa melaksanakan ketaatan, bisa menjauhi kemaksiatan, dan juga punya akhlak. Kita hendaknya punya akhlak, nah gitu. Kita hanya punya akhlak, punya tolaqatul wajh, punya kaful adza, punya badlun nada. Nah, dengan kita punya din dan akhlak, harapannya apa? Harapannya ketika kita menyeru manusia, mengajak mereka kepada iman dan takwa, mereka apa jemaah? Mereka mendapatkan contoh, ya kan? Mereka mendapatkan contoh. Dengan contoh mereka akan punya pemahaman yang benar. Jadi punya pemahaman yang benar, sehingga hilanglah keraguan mereka, sehingga bisa
mendapatkan hidayah di atas keimanan karena ada contoh. Karena si penyeru jadi contoh, dia punya jahilin kabirin minad dini wal akhlak. Oleh karenanya kita di sini akan membahas muhasabah, membahas introspeksi. Mengapa dai di antara mereka bisa tidak menjadi contoh? Bagaimana sebagian mereka di dalam berdakwah kok bisa tidak mencontohkan dirinya sehingga madhunya jadi tidak paham? Bagaimana si dai kok dia bisa tidak melaksanakan apa yang dia perintahkan? Kok bisa dia menerjang apa yang dia larang? Ini kita introspeksi ya, dengan introspeksi agar kita nanti bisa lebih pas lagi. Ini usaha-usaha yang kita tempuh supaya kita bisa mengajak diri ini bisa mewujudkan jadi contoh, ya kan? Jadi contoh punya din dan akhlak. Ya, kita bahas kemarin ya, introspeksi kita, muhasabahnya beliau jelaskan, yaitu ketika kita mengajak kepada tauhid, misalnya ketika kita mengajak kepada sholat, kita mengajak kepada amanah, kepada jujur, kepada birrul walidain, kepada berbuat baik kepada tetangga. Kan demikian kan namanya apa? Ilas syai'. Ya, ilas syai' begitu. Itu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, apa kemarin? Ajakan kita itu mengajak tauhid, mengajak Islam, ya kan? Memang kita qanaah. Memang kita menerima dan puas dengan faedah hal itu. Dengan faedahnya tauhid, faedahnya jujur, faedahnya amanah, kita puas. Nah, itu dan kita bahas kemarin. Maka kalau sampai dia menyelisihinya, itu berarti dia menjerumuskan dalam bahaya atau dia menyia-nyiakan maslahat. Nah, ini di introspeksi itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bukan sifatnya orang yang berakal. Itu bukan sifatnya orang yang berakal. Maka itu diperbaiki akalnya, bermakna diperbaiki dia untuk mementingkan kemaslahatan nanti, memperhatikan akibat nanti. Nah itu berarti dia kena problem mengutamakan sekarang. Sing penting sekarang penake piye. Nah itu namanya bukan akal. Kalau akal itu apa teman? Mencari mana yang maslahat dan yang nanti akibatnya bagus. Itu masalahnya kalau dia itu sebetulnya yakin dan menerima bahwa tauhid, sholat, jujur, amanah, berbuat baik itu memang dia yang ini maslahat. Tapi kalau dia nggak mengerjakan, nah itu berarti kurang akalnya. Jadi ditingkatkan akalnya. Begitu peningkatan akal supaya jadi meningkat di dalam mengamalkan apa yang dia sampaikan. Itu kurang akal. Jadi akalnya belum kuat, akalnya belum matang, masih terpengaruh oleh enaknya kondisi sekarang gitu. Itu yang pertama, ya kan? Yang kedua, ajakan dia kepada iman, kepada Islam, kepada sholat, kepada puasa, nah gitu. Memang dia ketika mengajak itu dia sendiri tidak merasa puas dengan faedahnya iman dan Islam. Memang dia tidak merasa puas dengan faedahnya jujur dan amanah. Nek jujur sugihe kapan? Ya
Ya itu kan kalian nggak puas dengan ajakan jujur. Ada jujur sugih kapan? Oh, jujur. Udah rasa sugih. Kan itu kan gitu. Karena dia namanya tidak puas dengan ajakan jujur dan amanah. Gitu kan dengan ajakan jujur dan amanah. Nah, ini yang kita belum selesai membahasnya. Orang yang seperti ini dia mengajak jujur, tapi dia sendiri tidak jujur. Memang dia tidak yakin faedahnya jujur. Kan gitu. Dia tidak yakin faedahnya jujur. Seperti ini namanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Secara hakikat dia namanya melelahkan dirinya sendiri dalam kesibukan yang dia pandang tidak manfaat untuk diri. Atau dengan nama lain, dia berarti sedang mengenakan baju yang bukan bajunya. Dia hanya membuat makar. Dia hanya bikin tipu muslihat. Maka namanya dakwahnya riya. Dia dakwahnya riya karena dia melakukan dakwah, seruan jujur, seruan amanah, seruan sholat, tapi dia sendiri tidak menginginkan faedahnya amanah, jujur dan sholat. Dia hanya mencari citra, riyaan, hanya mencari citra, hanya mencari pujian dari manusia. Nah, ini masalahnya, makanya dia tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan. Nah, ini mencoba muhasabah. Oh, ini sebabnya mengapa dia tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan. Ternyata dia hanya pasang baju. Baju. Dia sendiri sebetulnya hanya mencari citra, hanya riyaan. Nah, sikap seperti itu beliau jelaskan. Itu namanya gharra nafsahu wa khada'aha. Itu dia justru memperdaya dan menipu dirinya sendiri. Kenapa? Iya, sudah dia kehilangan pahala mengajak kepada amanah, jujur dan Islam, sementara baju yang dia kenakan yang bukan bajunya itu bakal ketahuan. Apa? Bakal ketahuan, itu bakal lenyap, kondisinya bakal tersingkap, bakal ketahuan jika dia ternyata itu hanya pinjem baju untuk memperdaya aja, kan gitu. Itu akan hilang dan akan tersingkap. Ya, maka kata syair, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, qala syair ini, saubur riyai yasuku amma tahtahu fa idza ittasaita bihi fa innaka alim. Berbaju riya, ya berbaju tapi tetap menyingkap apa yang di dalamnya, apa yang di bawah baju itu, apa yang di antara rongga baju itu, sehingga bila kau berbaju dengannya, hakikatnya kamu adalah masih arin. Masih apa? Arin. Masih telanjang. Yaitu yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Terakhir beliau terangkan lagi menyemangati kita semua, para manusia, para tulabul ilmi, para dai, untuk betul-betul menghindari sikap itu. Hindari sikap itu. Nah, kita jangan sampai bersikap demikian. Kita mengajak kepada kebaikan, tetapi kita sendiri tidak mengamalkannya. Entah karena sebetulnya puas, tapi kena faktor kurang akal, kurang mementingkan maslahat dan akibat, ya kan? Atau kita tidak puas dengan yang kita sampaikan, sekedar pinjam baju, ya, sekedar pinjam baju. Di ngomong wong ngono nyilih alfat golek utangan.
Karena nek nganggo sepeda grab utang setengah M yo ora di ACC, ini kan jadi Alphard sih kan ya setengah M saja. Nah, saya ini gendut aku sih sing disilai kan gitu. Kan itu pinjam baju. Kan itu namanya riak di dalam mencari pinjaman. Hanya pinjam baju. Itu menipu diri sendiri, ya kan? Itu juga menipu diri sendiri. Itu namanya gharra nafsahu wa khada'a. Yuk, jamaah lanjut nih, cari ini. Wal ya'lam adai. Bismillahirrahmanirrahim. Qalamu alif hafizahullah. Wal ya'lam adai antaha wa nahu fi ta'atillahi antahawunahu fi ta'atillahi laisa kata hawuni ghairihi. Terus Li'annahu qutbatun linnasi fama tara'auhu mutahawinan saru mitlahu aw ashadda tahawunan minhu. Walidzalika qad yakunu syai'un mustahabbu wajiban fi haqqi idza tawaqqafa zuhuru sunnati ala fi'lihi iyahu. terus Wa kadzalika tajarru udai ala ma'asillahi laisa katajarru'i ghairihi li'anna an-nasa yaqtaduna bihi fiha wa yatarattabu ala dzalika ta'addudul maksiati wa syuyu'iha bainal muslimina wa ilfuhum iyyaha fayanqalibu nafruha urfan bisababi tajarru'i hadza da'i 'alaiha. Walidzalika qad yakunu syai'ul makruhu haraman fi haqqi da'i idza kana fi'luhu iyahu yu'addi ila i'tiqadin nasi ibahatahu. Fa'ala da'i amanatun sakilatun wa mas'uliyatun kabiratun nas'alullaha an yu'inana jami'an alal qiyami biha alal wajhil ladzi yurdihi anna innahu jawadun karim. Hendaknya seorang dai mengetahui bahwa meremehkannya di dalam ketaatan tidaklah sama seperti meremehkannya orang yang selainnya, karena dia adalah contoh bagi manusia. Maka kapanpun manusia melihatnya meremehkan, lalu mereka menjadi seperti niscaya mereka menjadi sepertinya atau lebih meremehkan lagi, dan itu oleh karena itu sesuatu yang sunnah menjadi wajib bagi seorang dai apabila nampaknya sunnah berhenti atas perbuatannya, tergantung atas perbuatannya. Dan oleh karena itu beraninya seorang dai dan demikian juga beraninya seorang dai untuk bermaksiat kepada Allah tidaklah sama seperti beraninya selainnya. Para manusia mereka mencontoh dengannya, lalu berefek atas hal itu berlipatnya kemaksiatan dan tersebarnya kemaksiatan di antara kaum muslimin, dan mereka menjadi lunak padanya. Maka berubah perkara yang mungkar menjadi ma'ruf dengan sebab beraninya dai ini atasnya. Dan selanjutnya, sungguh sesuatu yang makruh itu menjadi haram pada hak seorang dai apabila perbuatannya itu menyebabkan kepada keyakinan manusia menjadi boleh. Maka wajib atas dai untuk menjadi amanah dan untuk menjadi
kesimpulannya alat dai punya kewajiban baru yang tidak wajib bagi selain dai. Itu berarti alat daiyah ada kewajiban tambahan bagi dai yang tidak wajib bagi selainnya. Apa itu? Itu amanatun sakilah wa mas'uliyatun kabiro. Amanat yang besar dan tugas yang besar. Kami minta pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk menolong kami semuanya untuk melaksanakan dari sisi yang Dia ridhoi dari kami. Sesungguhnya Dia Maha Dermawan lagi Maha Mulia. Ya. Iya Pak, pojokan tuh, pojok belakang barat kopiah hitam, mau nggak punya amanah tambahan yang itu tidak amanahnya semua orang itu, mau nggak punya amanah tambahan? Sudah tambahan dan berat lagi, gimana, mau nggak? Ini tambahan dan berat lagi, tanggung jawabnya besar lagi gitu, mau nggak? Ya, mau Ustaz, kan tambah gaji, itu jawabannya ya kan? Itu aja jawabnya enak, ya pasti maulah, kan tambah gaji juga kan gitu. Tambah amanah, tambah tanggung jawab, ya tambah gaji. Siapa nggak mau? Nah, gitu. Mestinya jawaban kita Bismillah, konsisten aja, berani. Gitu, kuat. Bismillah. Nah, gitu. Yang penting tahu posisi, ya kan? Tahu posisi, kita kan suka tambah gaji, tambah amanah kan gitu. Itu kalau kita sebagai dai jemaah. Itu kita berani dulu. Nanti kalau nggak berani, kok besok pas udah ngaji, wis rata juru-juru ngaji ini ndak kon dakwah. Harus berani lah, harus berani gitu, harus berani. Kita berani memikul ini, berani, jangan takut ya kan. Yang penting kita tahu kondisi, tahu posisi, kita bagaimana sadar bahwa setelah saya ini belajar, lulus aliyah, lulus edat duat, lulus mahat ilmi, lulus yang semisalnya, berarti aku sudah tidak seperti dulu lagi. Ya kan? Aku udah beda. Aku sekarang punya amanatun fakilah, aku punya mas'uliyatun kabirah. Itu kita harus sadari. Kita beda. Kalau saya sekarang meremehkan ketaatan, beda dengan waktu saya dulu belum taat karena belum lulus. Ya kan, belum lulus, kan belum ngaji. Ya, waktu dulu belum ngaji, kamu dulu belum ngaji, waktu belum ngaji dulu ketika kamu meremeh ketaatan, enggak seberapa ngefek. Ya kan, enggak seberapa pengaruh. Yang ada pun hanya seberapa lah yang pengaruh kan itu. Nah, tapi kalau udah ngaji tapi masih belum berubah, ini efeknya besar. Ya, itu efeknya besar. Itu harus disadari betul ya kan. Jadi betul sebagai orang yang sudah lulus belajar, sudah mutakharij, sudah apa? Sudah mutakharijun, sudah lulus. Ikhwati yang berbahagia, yang dirahmati olehnya Subhanallah, maka sini kita baca dengan baik. Dia jelaskan. Makanya waliyaklam, ini waliyaklam, ini pakai apa sama? Pakai perintah. Ya, pakai perintah, pakai lamul amri. Ini perintah, makanya mimnya apa? Mimnya tidak harokat. Apa itu harokat? Apa harokat? Enggak boleh goyang-goyang, enggak boleh gerak, harus kokoh mantep, pokoknya kudu ngerti, gitu loh. Namanya waliyaklam itu. Apa kudu ngerti, merasa gitu ya kan, rasa goyang-goyang. Itu wis sukun kok, wis sukun waliyaklam ini sukun, harus mantep. Jangan goyang-goyang, jangan pelan kan itu. Harus tahu kan itu waliyaklam. Itu enaknya bahasa Arab kan ini. Ini karena perintah ya harus sukun, harus mantap dan kokoh, jangan ragu dan bimbang kan gitu.
Ya, jadi adai harus mengerti betul. Mengerti apa jemaah? Mengerti. Setelah dia menjadi dai, setelah lulus, setelah mutakharrid, lulus mahad ilmi, lulus aliyah, kita kan? Udah lulus begitu, lulus pengajian, udah lulus. Dia harus tahu bahwasanya kalau dia setelah lulus masih tahawun, masih meremehkan ketaatan kepada Allah, gitu. Ya, dia masih meremehkan ketaatan kepada Allah, gitu. Menggampangkan perintah-perintah Allah, dia tinggalkan, menggampangkan dan berani menerjang larangan-larangan Allah, gitu. Dia harus mengerti itu adalah laisa katahawuni ghairi. Itu tidak sama dengan tahawunnya orang lain yang bukan dai, yang bukan mutakharrid, yang belum lulus belajar, yang belum pengajian. Ya. Itu beda. Apa beda? Ya, karena dengan dia udah menjadi dai, dia udah lulus belajar, itu dia sekarang adalah dicontoh oleh manusia. Ini yang dia seperti posisi yang harus sadar bahwa dengan dia tambah dewasa, belajar sudah lulus, sudah rampung belajar, berarti dia sekarang adalah dicontoh, gitu loh, dicontoh oleh manusia. Sekarang disorot. Yang disorot sekarang, disorot oleh manusia, dijadikan kudwah. Nah gitu, itu kondisi yang orang harus sadar. Itu bahaya kalau sampai meremehkan karena kamu dulu berbuat dosa, kamu dulu meremehkan maksiat, orang nggak ada yang peduli. Oh cik bocah, itu kan itu cik bocah, tahun belum lulus. Nomor dadi kan gitu kan demikian. Jadi orang masih memberi udzur kan gitu, masih nggak meniru dia, nggak mantap. Tapi bareng pas lulus udah jadi dai. Nah sekarang orang mencontoh dia, itu udah dai, itu udah lulus, itu udah ngerti, itu ya gitu berarti yang bener, ya kan gitu. Nah itu yang dimengerti dan disadari. Dengan dia demikian dia sudah qudwatun linnas. Dia qudwatun linnas. Dia menjadi qudwatun linnas. Oleh karenanya kapan saja, kapanpun, kapan suatu waktu, kalau sampai mereka manusia itu melihat dia ternyata mutahawinan, ternyata dia malas, meremehkan kebenaran, itu manusia yang melihatnya akan meniru, menjadi semisal dia, mencontoh dia. Dia jadi menjadi dosa meremehkan ketaatan dan dosa dicontoh. Gitu. Dosa meremehkan dan dosa dicontoh, gitu jemaah. Itu harus mengerti itu. Ya, dia mengerti kesalahan meremehkan dan kesalahan dicontoh. Itu posisinya, ya gitu. Bahkan yang mencontohnya lebih upgrade. Asadu tahawunan, kan itu asadu tahunan gitu, lebih canggih dalam meremehkan kebenaran. Itu posisi yang manusia harus mengerti. Makanya ya sekarang kita ini setelah mengkaji, setelah belajar, kita punya apa tadi? Tambahan tugas. Amanatun sakilah mas'uliyatun kabiro. Mau enggak? Mau kok. Toh juga tambah gaji, tambah pahala. Ya kan enggak apa-apa. Yo tambah gaji ya kayak apa. Malah itu yang saya cari.
Itu kita demi itu yang saya cari, saya ingin punya sampingan yang lebih besar. Kan itu kan, punya hasil samping yang ternyata lebih banyak. Nah gitu. Nah oleh karena itu kita menyadari sampingan ini, beliau ingatkan kita agar konsisten ala janibin kabirin minad dini wal akhlak. Termasuk din yang kita harus jaga, tidak hanya mengamalkan yang wajib. Kalau punya din kan mengamalkan yang wajib, tadi kita punya din kan itu. Ini tidak hanya mengamalkan yang wajib, bahkan terkadang perkara yang sunnah pun fi haqqid da'i, pada haknya dai menjadi wajib juga. Jadi perkara yang sunnah pun menjadi wajib. Ya, jadi perkara yang sunnah pun menjadi wajib. Itu dari sunnah, tapi karena dia dai menjadi wajib. Nah itu. Kapan perkaranya yang sudah menjadi wajib? Apabila sunnah itu perkara yang sunnah tadi menjadinya dohir, menjadinya memasyarakat, diamalkan oleh manusia, tergantung mereka melihat dai ini mengerjakan atau tidak. Gitu. Oh dia mengerjakan, nah gitu. Oh dia mengerjakan juga. Orang ikut-ikut mengerjakan, nah gitu. Orang melihat itu, melihat si dai itu, bagaimana si dai mempraktekkannya, kan gitu. Nah kalau dia melaksanakan, orang ikut melaksanakan. Kalau dia tidak melaksanakan, oh berarti orang penting, kayak nggak menjalankan gitu loh. Nah itu hati-hati. Jadi kamu jadi faktor ini, ya kan, jadi barometer, jadi benang merah. Demikian juga dalam masalah sebaliknya, dalam masalah menghindari larangan. Tidak, kalau berani-beraninya melaksanakan kedurhakaan kepada Allah, itu dipandang, dilihat. Tidak sama dengan orang lain yang berbuat. Kalau berbuat kan nggak dipandang, nggak nyontohi orang lain. Kalau dai dicontoh. Kenapa? Karena manusia mencontoh dia. Niat orang mencontoh dia. Li'anna nasa yaqtaduna bi fiha. Sehingga dengan dia mencontohkan durhaka, akhirnya terjadi apa jemaah? Terjadi 3 hal atau 4 hal. 1, terjadi ta'adud. Ta'adud, bukan tambah duit, bukan tambah istri, bukan tambah rumah. Apa yang ta'adud? Ta'adudul maksiat. Maksiatnya jadi berbilang. Maksiatnya jadi banyak. 1. Yang kedua, syuyu'uha bainal muslimin. Yang kedua apa jemaah? Syuyu'uha bainal muslimin. Tersebarnya kemaksiatan itu di tengah-tengah kaum muslimin karena dai-nya yang mula pertama berani melakukan. Ya kan? Yang ketiga, gawat lagi, dari asalnya hanya syahwat menjadi syubhat. Asalnya tanaman yang kecil jadi pohon yang sah. Kalau itu susah ditumbangkan. Apa itu? Ilfuhum iyaha. Itu ilfuhum iyaha. Sehingga manusia menjadi raperkewo, berbuat maksiat. Menjadi damai. Jadi damai, nyaman, riang, gembira melakukan maksiat. Kenapa? Alah wong kayak ini yang lakoni tenang wae.
Ya, jadi tenang, jadi ilmu dia. Itu bahasa itu. Jadi banyak sekali nama di ilmu dia demikian. Sehingga perkara yang mungkar dianggap makruh, yang qalibun makruhan urfan. Apa yang mungkar dianggap makruh karena hati si berani. Ya, kaum muslimin, oleh karena itu diperingatkan, di perkara yang makruh terkadang bagi dai menjadi haram. Sebab bila dia mengerjakannya, manusia terus berkeyakinan, berakidah boleh kok itu, kok dia melakukan. Padahal dia hanya ini kan makruh, tapi karena dianggapnya mubah. Itu sama. Ya, maka kesimpulannya terakhir jadi berarti kita sebagai dai itu tambah amanah. Ya, berarti tersadar alat daiyah wajib atas dai menyadari dirinya dengan dia jadi dai, berarti sesungguhnya dia itu tambah amanatun sahilah, tambah mas'uliyatun kabirah. Bila kita lulus sampingannya ya banyak, bila gagal ya tanggung jawabnya ternyata tidak ringan. Ya, ini gitu teman. Oleh karenanya beliau berdoa, nas'alullaha ayyu'inana jami'an ala qiyami biha ala wajhi alladhi yurdi anna innahu jawadun karim. Ya, kita hanya berdoa kepada Allah, kita memohon semoga Dia Ta'ala menolong kita semua untuk bisa berpijak pada melakukan ketaatan sesuai yang Allah ridhoi, yang mendatangkan ridhonya Allah kepada semua kita. Sesungguhnya Dia Ta'ala zat yang maha dermawan lagi maha mulia. Jadi kalau muslimin dari tadi situ ya tambah mas'uliyah, kita harus tambah seperti yang sadar tambah mas'uliyah tambah berat, tapi ya menjanjikan dengan amanah bisa ditunaikan dengan baik. Ya jangan sampai kita nggak sadar, kalau nggak sadar nanti akan kita celah. Karena tidak menyadari itu bahwa itu jadi kudua dicontoh oleh manusia. Ya, berarti ini kita bahas ya pada pertemuan kita kali ini, berarti menyelesaikan nomor 7 dari 8. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina